Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Sahabatku, dimanapun Anda berada, mari kita tetap olah hati dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhihi al ummah marzuqina bis sihhati was salamah was sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sahabat-sahabatku. Baik sahabat, banyak yang bertanya, ada beberapa daripada praktisi atau bahkan sahabat-sahabat sekalian atau saudara-saudaraku pernah menemui suatu kasus yang kaitannya dengan tekanan batin atau seseorang yang mengalami depresi atau depresi berat. Ini kasusnya kasus yang tidak sembarangan, susah tuntangan, tapi bismillah jika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meruqyah dengan kasus-kasus tersebut, kemudian kita pasrahkan kepada Allah, hasilnya atau sembuh atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Kita hanya berusaha berikhtiar dengan Al-Qur'an sebagai obatnya, dan yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ruqyah yang kita lakukan bukan ruqyah yang kita lakukan yang membawa pengaruh, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita pasrah kepada Allah dalam setiap penanganan kita, ya. Jadi bagaimana cara untuk melakukan atau menangani kasus-kasus yang kaitannya dengan tekanan batin, galau, depresi dan lain-lain. Ya, ini mengalami tentang kejiwaan, ya. Untuk menangani kasus yang semacam ini, yang perlu kita lakukan adalah menguatkan mentalnya, kemudian kita tetap olah hati, termasuk keluarganya, semuanya kita kuatkan mentalnya agar semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Caranya itu tadi, yang pertama, langkah-langkah yang pertama yang kita lakukan. Kemudian ya tetap kita baca MRA, MRS, SIMAI. Setelah kita lakukan itu, maka sahabat silakan untuk kalau mau menambahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, ya. Sahabat boleh untuk menambahkan ayat Al-Qur'an yang lain, yaitu surah At-Taubah ayat 26. Silahkan dibaca berulang-ulang. Atau di Al-Maslaku Syafi juga sudah lengkap sebenarnya. Sudah lengkap. Jadi kalau sahabat mau menambahkan dengan ayat-ayat yang lain, misalkan seperti surah At-Taubah ayat 26, ini boleh, silakan dibaca berulang-ulang. Ini kaitannya dengan ayat sakinah, ya, biar ayat-ayat ketenangan jiwa dan lain-lain. Sekarang surah At-Taubah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ini surah At-Taubah ayat 26. Sahabat boleh membacanya secara berulang-ulang. Baca terus. Mudah-mudahan dengan harapan si pasien atau marki
mendapatkan ketenangan dalam kejiwaannya, ya, mendapatkan ketenangan dalam kejiwaannya. Atau sahabat juga boleh membaca surah Al-Fat ayat 4, surah Al-Fat ayat 4, ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Itu surah Al-Fat ayat 4 sebagai tambahan saja, ya, sebagai tambahan. Tentu kita tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an obatnya, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan pengaruh kita yang membaca atau yang meruqyah, ya. Makanya dalam setiap penanganan tetap kita pasrah kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan si Marki atau pasien mendapatkan ketenangan kejiwaan. Atau kaitannya dengan kasus linglung, ini kasus yang berat, ya, nggak mudah untuk menangani kasus-kasus yang semacam ini. Bahkan saya pernah menemukan juga, ya, tapi tetap pasrah kepada Allah karena kesembuhan itu hanya milik Allah. Allah memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Jadi jangan berharap kita untuk jangan berharap yang berlebihan, tetap serahkan kepada Allah semuanya, segala urusan kita. Tentu ada teknik-teknik yang lain untuk menangani kasus-kasus orang yang mengalami linglung, depresi dan sebagainya, yang tidak bisa saya sampaikan di video ini, ya. Yang tidak bisa saya sampaikan di video ini karena teknik ini tidak sembarangan dan tidak mudah juga untuk kita lakukan, mengingat kasus tersebut bukan kasus yang sembarangan, maka membutuhkan teknik-teknik tertentu untuk menangani kasus depresi, linglung dan lain-lain, ya. Intinya tetap buat sahabat meruqyah dengan Al-Qur'an dengan harapan Allah yang menyembuhkan. Tadi yang pertama kita lakukan, orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau depresi, galau, linglung, tetap kita lakukanlah dengan MRA, MRS, kemudian boleh ditambah dengan surah At-Taubah ayat 26, boleh juga ditambah dengan surah Al-Fat ayat 4. Kemudian olah hatinya, tetap lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tetap pasrah, ya. Begitu saja, ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sahabat biar nggak bingung juga nanti pasien yang linglung malah ikut linglung, ya, bahaya juga kan ikut linglung karena berharap atau bernafsu, terlalu mempunyai keinginan yang berlebihan ketika menangani pasien. Kenapa pasiennya kok nggak ada efeknya, bukan seperti itu. Maka dari itu, dari awal itu niat kita lillahi ta'ala, ya. Karena ruqyah itu, ingat, karena ruqyah itu hanya untuk kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah buat sahabat, ya. Jika ada salahnya itu murni dari saya pribadi. Jika ada benarnya mudah-mudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap salam satu jiwa, salam KBRA, tetap bersama, satu langkah bersama sang guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.